Mana dalil sahihnya? Saya sampaikan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, barang siapa yang setiap malam membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka dijamin Allah hidupnya di atas muka bumi Allah akan serba berkecukupan. Bukan kita nyari dunia, Pak, dunia mencari kita. Bapak Ibu tahu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah awal bunyinya apa? Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Lanjut ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa. Malam ini kita sempurnakan jihad kita. Kita tutup dengan sama-sama baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Biar mudah-mudahan yang keluar dari tempat ini yang punya hutang, Allah hadirkan solusi bisa melunasi hutangnya. Amin. Yang punya permasalahan hidup, Allah carikan jalan keluar dalam permasalahannya. Amin. Kita baca sama-sama malam ini 2 ayat terakhir. Siap? Ada 2 keuntungan kalau ngaji bareng-bareng Bang Nasir. 2 keuntungan. Keuntungan pertama, pahalanya berlipat ganda. Keuntungan kedua, gak ketahuan teman sebelah kalau kita gak hafal ayatnya. Baik, kita angkat minuman yang berwarna biru. Baru 1 sendok mie masuk ke perut anak-anak kita, sudah begini keruh perutnya. Ini kimianya, ini pengawalnya, ini formalinnya. Ini akan berujung jadi racun dan kanker pasti mematikan. Tapi kalau minumannya Zam-Zam atau Ajwa, dinetralkan dengan kekuatan antioksidan yang Ajwa temukan dalam kandungan Zam-Zam, dinetralkan, dimatikan oleh alkali yang Ajwa temukan dalam Zam-Zam, dan memperbaiki sel kulit mati yang Ajwa temukan kandungan dari Zam-Zam, namanya mikroklaster. Semua kandungan Zam-Zam kami jadikan kandungan Ajwa. Sekarang kita tempelkan, bantu saya syiarkan produk berkah ini. Minuman apa yang sehat, yang berkah? Takbir. Insya Allah nanti seterusnya Ajwa bisa didapatkan di Pak Wali Kota. Beliau mudah-mudahan jadi duta jihad bersama Ajwa untuk Palestina. Percaya nggak gara-gara COVID banyak yang jadi stupid, Pak? Percaya? Saya kasih contoh. Gara-gara COVID orang sibuk meningkatkan imun tapi lupa menjaga iman. Stupid. Imun dipikirkan, iman ditinggalkan. Padahal iman dibawa mati. Imun belum tentu bisa memuliakan kita. Betul? Betul? Gara-gara COVID, akal sehat sering melayang. Kecemasan datang, ketakutan yang nampak. Saya geli dia per video dari teman saya. Ada orang saking takut COVID masuk masjid sholat Jumat pakai helm. Apa tadi kalau stupid bahasa ini? Banyak masuk masjid sholat Jumat pakai helm. Banyak. Betul? Betul? Malam ini saya titipkan pesan. Dunia ini sedang diobok-obok dengan virus ketakutan. Ketahuilah, buka Al-Quran. Yang sering nakut-nakuti itu kerjaan setan dengan sekutunya. Betul? Buka Quran. Mana ayatnya? Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'a. Allah ngasih tahu kita, hati-hati setan dan sekutunya. Siapa sekutunya? Orang-orang kafir yang gak ridho dengan kita. Mereka punya strategi untuk membuat kita panik, ditanamkan ketakutan-ketakutan. Betul? Allah lanjutkan firman-Nya, wala takhafuhum, jangan takut dengan mereka, wa khafuni, takutlah kepada aku, in kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul mengaku beriman kepadaku. Maka malam ini saya titipkan pesan, kalau mengaku beriman, takut hanya kepada Allah, jangan takut dengan
makhluk, takut dengan makhluk, musyrik dengan Allah, musyrik dosa yang tidak akan pernah terampuni. Betul? Jangan takut dengan corona. Maaf, ceramah saya jangan dipotong. Nanti dipotong Habib Al-Habsyi menyuruh umat jangan takut dengan corona. Yang saya maksud jangan takut dengan corona, tapi waspada dengan corona. Takut haram, waspada diwajibkan. Sekali lagi, takut dengan corona haramun, wajib dengan waspada dengan corona wajibun. Jelas? Jelas. Nih, salah satu bentuk kewaspadaan, sering-sering cuci tangan. Maaf, anjuran cuci tangan bukan pesan WHO. Malam ini saya bongkar. Anjuran cuci tangan bukan pesan pemerintah. Anjuran cuci tangan bukan pesan WHO. Demi Allah, malam ini saya sampaikan 1400 tahun yang lalu pesan itu keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan profesor, zaman Nabi tidak ada laboratorium, tapi hadis Nabi 1400 tahun yang lalu sekarang bikin gereng kepala orang-orang barat di sana. Mereka percaya luar biasa Muhammad 1400 tahun sudah mengajarkan kepada umatnya jaga kebersihan, melek mata, cuci tangan dulu. Bapak Ibu coba buka hadis. Nabi menyuruh kita kalau bangun tidur jangan cuci wajah. Nabi nggak nyuruh kita cuci wajah bangun tidur. Bangun tidur Nabi nggak nyuruh kita cuci kepala, Pak. Bangun tidur Nabi nggak ada nyuruh kita cuci kaki. Tapi yang Nabi suruh siapa bangun tidur cuci dulu kedua tangannya. Kenapa tangan yang harus dicuci dulu? Nabi kasih alasan. Fa innahu la yadri aina batat iyadahu. Karena ketika dia tidur, kata Nabi, dia tidak akan sadar kemana makhluk ini merayap. Ayo bahasa sini kalau merayap bahasanya apa? Hah? Apa namanya? Meraba. Bahasa daerahnya nggak ada. Menggrepek. Oh. Apa sih susah amat? Apa? Bergerak. Susah amat sih. Bergerak. Oh, menggerak. Kita pakai bahasa sini. Kenapa Nabi suruh bangun tidur cuci tangan dulu? Karena kita tidak tahu, kata Nabi, ketika tidur kemana makhluk ini menggerak. Betul. Ayo sadar nggak ketika tidur di tangan kadang-kadang suka parkir ke wilayah orang. Ya ketawa kenceng pengalaman. Jangan sisa tadi malam. Ayo, hebatnya Nabi Muhammad. Bangun tidur Nabi suruh cuci tangan. Karena ketika tidur tangan masuk ke lubang hidung kotor, tangan masuk ke lubang mulut kotor, tangan masuk ke kuping kotor, tangan parkir ke wilayah orang kotor. Maka begitu bangun tidur Nabi suruh cuci tangan. Malam ini saya sampaikan anjuran cuci tangan bukan dari WHO, itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu Bapak Ibu ngerasa nggak orang gara-gara COVID jadi stupid? Nih, karena terlalu takut akal sehat hilang, akhirnya dimanfaatkan oknum yang nggak bertanggung jawab. Itulah yang terjadi di Jakarta. Kasus
panic buying, susu beruang diserbu di mana-mana. Betul? Gara-gara ada oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan, ditebar berita hoax. Dapatkan susu beruang di mana saja kalian melihatnya, rampas, dapatkan, karena susu beruang adalah obat corona. Susu beruang diserbu jamaah, sempat hilang dari peredaran. Dulu susu beruang segini harganya cuma 7.000 sekali. Ketika hilang dari pasaran, itu di Jakarta sempat dijual 1 kaleng 2 juta. Itu baru susunya, belum termasuk beruangnya. Betul? 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 Saya khawatir Bang Nasir, khawatir saya keselamatan ibu-ibu ini terancam. Kalau seandainya nanti ada yang iseng bikin berita hoax kedua, dapatkan, cari, rampas, kejar di mana saja kalian melihat ada susu ASI beredar. Itu obat Omikron, bahaya keselamatan mereka. Saya cuma titip pesan, mak-mak siapkan penjagaan ganda. Serangan bisa datang tiba-tiba. Betul? Betul? Sallallahu alaihi saya kasih bau kasturi keringat kita, bau terasi. Betul? Betul? Satu hari Nabi pernah masuk ke satu rumah sahabat, Nabi tidur, Pak. Dulu nggak ada AC. Ketika Nabi tidur, Nabi mengeluarkan keringat, Pak. Oh, sahabat menunggu tetesan keringat Nabi. Disiapkan sebuah wadah. Kenapa ditunggu? Karena keringat Nabi bau kasturi. Alhamdulillah. Ini yang saya maksud, sama-sama keringat tapi kualitas keringatnya beda. Betul? Contoh kedua, biar makin pintar membedakan Nabi dengan kita. Nabi pernah berludah, pernah. Kita sering juga berludah, sama-sama pernah berludah. Tapi tolong jangan samakan kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Nabi ludahnya jadi berkah, ludah kita jadi virus corona. Betul? Betul? Inilah makna basyaran la kal bashar. Biar makin paham. Acil, ingat Kalimantan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Salah satunya wafat orang yang berilmu. Betul? Terakhir saya kehilangan sahabat saya, Syekh Ali Jabir. Padahal ketika saya kena corona 1 tahun sebelum beliaulah satu-satunya sahabat saya yang tinggal di Jakarta yang nekat berani membesuk saya. Berani membesuk saya, Pak. Di luar dugaan 1 tahun setelahnya beliau kena dan tidak tertolong nyawanya. Saya yakin di sini banyak ulama-ulama, guru-guru kita lainnya meninggal dunia. Maka jangan lupakan jasa-jasa mereka dan perjuangannya. Malam ini saya minta kita hadiahkan surah Al-Fatihah dulu. Kalau hari ini kita bergembira, kita senang, jangan lupa hantarkan juga kegembiraan buat mereka di alam barzahnya. Ahli kubur nggak butuh apa-apa kecuali amal dan doa dari kita yang masih hidup. Betul? Kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada semua keluarga-keluarga kita, guru-guru kita yang sudah dulu meninggalkan kita, dipanggil menghadap Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah balas kebaikannya, Allah lipat gandakan kemuliaannya, dijadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Ala hadhihi niyyah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semuanya Al-Fatihah.
cincai harga cincai. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habib Ahmad Al-Habsyi ada yang bilang Al-Fatihah gak sampai buat mayit. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Mana bisa seseorang memberikan kebaikan kepada yang mati? Lihat Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kata dia, seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang sudah dia lakukan. Betul ayatnya, tapi sayang mereka salah memahami dalilnya. Betul? Bapak Ibu, saya pastikan kebaikan apapun yang hari ini kita hadiahkan buat saudara kita yang sudah meninggal dunia, selama dia mati membawa iman dan Islam, sampai untuk mereka. Gak percaya silakan mati. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu, kalau seandainya kita yang masih hidup nggak bisa memberikan kebaikan buat yang mati, buat apa ada sholat jenazah? Buat apa? Bukankah sholat jenazah itu isinya bukan cuma Al-Fatihah yang dibaca dari yang hidup? Ada sholawat, ada doa, semuanya sampai. Betul? Betul? Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa sholat jenazah? Nggak cukup saya hadirkan satu dalil, saya tambah dalil kedua. Habib dilawan. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seandainya orang yang sudah mati tidak bisa mendapatkan kebaikan apapun dari yang hidup, buat apa Nabi mengajarkan lewat istrinya yang bernama Aisyah, kalau lewat kuburan ada salam khususnya. Kenapa salam orang mati dibedakan dengan salam orang yang hidup? Kenapa? Kalau nggak ada manfaatnya, untuk apa? Nabi ajarkan kalau lewat kuburan, anak-anakku ada salamnya. Apa salamnya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, antumul muqaddimuna wa ana insyaallahu bikum lalahikun. Bukankah salam itu doa? Kalau nggak nyampe, kenapa jadi syariat? Jangankan salam Bapak Ibu yang diucapkan kepada ahli kubur, maaf, beribu maaf, bunyi telapak sandal kita si mayit masih bisa mendengar. La yasma' Qur'ani alihim, ketika ada yang dimakamkan, dimasukkan ke liang kubur, lalu ditutup dengan tanah, satu persatu keluarganya pergi meninggalkannya. Demi Allah, Nabi yang jamin si mayit bisa mendengar pak bunyi telapak sandal orang yang menghantarkannya pulang meninggalkan dia. Kalau telapak sandal saja kedengaran, apalagi doamu, apalagi Qur'anmu, apalagi salammu. Bahkan di lain hadis disebutkan, siapa yang melewati satu perkuburan lalu dia kenal orang yang dimakamkan di dalamnya, mungkin keluarganya, sanak familinya, handai taulannya, dia kenal waktu hidupnya, lalu dia mengucapkan salam, maka kata Nabi, mereka ahli kubur yang dikenal akan membalas salamnya. Tapi untung kita nggak bisa dengar salam balasan dari mereka. Coba kalau kita bisa dengar jawaban dari ahli kubur. Jam 12 malam model begini lewat kuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Mereka berjamaah. Waalaikumsalam. Maka kita akan jadi jenazah berikutnya. Betul? Betul? Bapak Ibu percayalah, amalan yang kita hadiahkan buat guru-guru kita, Al-Fatihah salah satunya, disampaikan kepada si mayit. Insya izinkan saya memberikan penghormatan kepada anggota DPR RI Haji Muhammad Nasir Jamil, anggota DPR RI Bang Rafli, Wakil Bupati, Kapolres Dandim, mantan Bupati Fidi, banyak banget, Ketua DPR Kapidi, Wali Kota
Luar biasa, tadi saya begitu nyampe langsung disambut dengan kehangatan oleh beliau. Belum istirahat sudah dikasih makanan, macam-macam makanannya. Saya langsung mikir, kalau dulu, maaf ya, ada seorang pelacur, wanita malam, dunianya gelap, maksiatnya Masya Allah, itu diampuni Allah dosanya, ditakdirkan masuk surga, hanya pernah memberi seteguk air kepada anjing. Lalu bagaimana Pak Wali? Bukan cuma air, saya dikasih macam-macam makanan, itu baru makan, belum dibungkus nih pulang. Mohon maaf Pak Wali, jangan dianggap bercanda. Betul? Maka sering-seringlah beramal kebaikan, ngasih makan buat teman, buat saudara, apalagi buat orang yang gak mampu. Itu bisa mendatangkan ampunan, bisa menjadi tiket mudah masuk ke surga. Pelacur. Wanita malam diampuni dosanya hanya karena ngasih seteguk air. Makanya tadi begitu saya makan di rumah Pak Wali, nikmat, saya betul-betul menikmati. Bapak Ibu, malam ini saya tunjukkan ada 3 hal yang membuat kita nikmat menyantap makanan. Saya pastikan kalau 3 hal ini ada, makanan itu akan nikmat disantap. Mau tahu? Yang pertama, makan di saat lapar. Seenak apapun makanan itu, kalau kondisi perut lagi kenyang, tidak ada harganya di hadapan kita. Mau semurah apapun makanan itu, katakan singkong, ubi, tapi kalau lapar, terasa nikmat. Makanya Islam tidak salah mengajarkan syariat, makanlah ketika lapar, biar kita menghargai makanan di depan kita. Betul? Ada 3 yang membuat makanan itu nikmat disantap. 1, makan ketika lapar. 2, makan bersama orang yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Coba Bapak Ibu ingat gak nostalgia dulu? Ayo nenek ingat gak dulu di bawah batang pisang? Makan berdua dengan suami, nasi putih dengan kerupuk campur sambal, nikmat, 2 piring lewat. Kenapa bisa nikmat? Karena bersama orang yang dicintai. Betul? Maaf, seenak apapun makanan, selengkap apapun menunya, kalau makan dijamu musuh, nggak akan nikmat. Belum makan sudah takut jangan-jangan ada cyanida di dalamnya. Betul? Jadi ada berapa tadi makanan nikmat kalau disantap? Ada berapa? 1 ketika, 2 ketika bersama orang yang dicintai dan mencintai. Yang ketiga nih, yang paling penting, nikmat makanan disantap. Kapan? Gratis. Kita doakan Pak Wali mudah-mudahan diberkahi usahanya, diberkahi cita-citanya, dimudahkan apa yang diniatkannya. Amin. Ya Rabbal. Izinkan saya memberikan penghormatan kepada pedagang kota Biu. Tadi ngejam, sentimen dan segenap para tokoh-tokoh masyarakat. Sekali lagi, ribuan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman TNI, teman-teman Polri yang dari bandara sudah mengawal saya. Saya dalam mobil langsung menyimpulkan, mengingatkan saya dengan Nabi Musa. Kalau dulu Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, polisi membelah jalan dengan serenenya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman polisi kita. Saya sayang dengan TNI, saya hormat dengan polisi. Saking hormatnya saya dengan polisi, jangankan polisi sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya. Kalau tidurnya saja saya hormati, apalagi bangunnya. Kita doakan TNI, polisi, mudah-mudahan tetap sinergi, mudah-mudahan tetap hadir di hati rakyat. Amin. Mudah-mudahan ini malam menjadi amal tambahan buat kita semua. Amin ya Rabbal.
Dan yang tidak saya lupakan segenap saudara-saudaraku seiman dan seagama, sebangsa dan setanah air semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan malam ini setiap kedip mata, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki dicatat nilainya jihad di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala sallallahu Lanjut. Yang kompak dulu dong, lanjut. Saya cuma mau ngasih tahu aja loh, malam ini sudah 1 jam setengah loh. 1 jam setengah. Ini baru pembukaan. 1 jam setengah. Lanjut. Nggak terasa ya sudah 1 jam setengah. Ayo jujur 1 jam setengah ngaji bareng saya. Terasa tidak? Yang kompak belum kompak. 1 jam setengah ngaji bareng saya. Terasa tidak? Sekali lagi, terasa tidak? Saya yang merasakannya. Bolehkah saya minum dulu? Minum dulu ya, karena perjalanan kita akan lebih dahsyat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Air berkah ini biar bermanfaat bagi umat dan saya niatkan amalnya jadi kebaikan buat arwah adik saya di alam barzahnya. Sekarang lihat ke depan, begini perut yang sehat dan yang tidak. Anak-anakku masih berani makan mie, begini perut kalian. Kita kasih lihat ke kanan dan ke kiri. Kalau minumnya ajwa dia beningkan, racun dinetralkan. Kasih lihat ke belakang. Baik, kita angkat minuman yang berwarna biru. Baru 1 sendok mie masuk ke perut anak-anak kita, sudah begini keruh perutnya. Ini kimianya, ini pengawetnya, ini formalinnya. Ini akan berujung jadi racun dan kanker pasti mematikan. Tapi kalau minumannya Zam-Zam atau ajwa, dinetralkan dengan kekuatan antioksidan yang ajwa temukan dalam kandungan Zam-Zam, dinetralkan, dimatikan oleh alkali yang ajwa temukan dalam Zam-Zam, dan memperbaiki sel kulit mati yang ajwa temukan kandungan dari Zam-Zam namanya mikrokluster. Semua kandungan Zam-Zam kami jadikan kandungan ajwa. Sekarang kita tempelkan, bantu saya syiarkan produk berkah ini. Minuman apa yang sehat, yang berkah? Takbir. Insya Allah nanti seterusnya ajwa bisa didapatkan di Pak Wali Kota. Beliau mudah-mudahan jadi duta jihad bersama ajwa untuk Palestina. Bapak Ibu, nanti di penghujung acara saya ajak zikir 1 menit ruqyah dari Nabi. Mau? Nanti pegang tempat yang dirasakan sakit pada tubuhnya. Saya bimbing doa dan zikir dari Nabi. Dulu ada sahabat Nabi menghadap, dia curhat berkata, "Ya Rasul, badan saya sakit semua ya Rasul. Setelah masuk Islam sakit semuanya." Kata Nabi, "Dha yadaka alladhi ta'lam fi jasadika." Cepat letakkan tanganmu di tempat yang kau rasakan sakit di tubuhmu. Nabi ajarkan zikir ini, sembuh tuh sakitnya. Nanti di penghujung yang sakit kepala pegang kepalanya ya. Yang sakit gigi pegang giginya. Yang sakit hati pegang hatinya. Yang sakit kaki pegang kakinya. Kemarin ada yang pegang dompetnya. Sallallahu alaihi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, percaya nggak gara-gara COVID banyak yang jadi stupid Pak? Percaya? Saya kasih contoh. Gara-gara COVID orang sibuk meningkatkan imun tapi lupa menjaga iman. Stupid. Imun dipikirkan, iman ditinggalkan.
Padahal iman dibawa mati, imun belum tentu bisa memuliakan kita. Betul? Betul. Gara-gara COVID, akal sehat sering melayang, kecemasan datang, ketakutan yang nampak. Saya geli dapat video dari teman saya. Ada orang saking takut COVID masuk masjid sholat Jumat pakai helm. Apa tadi kalau stupid bahasa sini? Banyak masuk masjid sholat Jumat pakai helm. Banyak. Betul? Betul. Malam ini saya titipkan pesan. Dunia ini sedang diobok-obok dengan virus ketakutan. Ketahuilah, buka Al-Quran. Yang sering nakut-nakuti itu kerjaan setan dengan sekutunya. Betul? Buka Quran, mana ayatnya? Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'a. Allah ngasih tahu kita, hati-hati setan dan sekutunya. Siapa sekutunya? Orang-orang kafir yang gak ridho dengan kita. Mereka punya strategi untuk membuat kita panik, ditanamkan ketakutan-ketakutan. Betul? Allah lanjutkan firman-Nya, wala takhafuhum, jangan takut dengan mereka, wa khafuni, takutlah kepada aku, in kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul mengaku beriman kepadaku. Maka malam ini saya titipkan pesan, kalau mengaku beriman, takut hanya kepada Allah, jangan takut dengan makhluk. Takut dengan makhluk, musyrik dengan Allah, musyrik, dosa yang tidak akan pernah terampuni. Betul? Jangan takut dengan corona. Maaf, ceramah saya jangan dipotong. Nanti dipotong Habib Al-Habsyi menyuruh umat jangan takut dengan corona. Yang saya maksud jangan takut dengan corona, tapi waspada dengan corona. Takut haram, waspada diwajibkan. Sekali lagi, takut dengan corona haramun, wajib. Dengan waspada dengan corona wajibun. Jelas? Jelas. Nih, salah satu bentuk kewaspadaan, sering-sering cuci tangan. Maaf, anjuran cuci tangan bukan pesan WHO. Malam ini saya bongkar. Anjuran cuci tangan bukan pesan pemerintah. Anjuran cuci tangan bukan pesan WHO. Demi Allah, malam ini saya sampaikan, 1400 tahun yang lalu pesan itu keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan profesor, zaman Nabi tidak ada laboratorium, tapi hadis Nabi 1400 tahun yang lalu sekarang bikin geleng kepala orang-orang barat di sana. Mereka percaya luar biasa Muhammad 1400 tahun sudah mengajarkan kepada umatnya jaga kebersihan, melek mata, cuci tangan dulu. Bapak Ibu coba buka hadis. Nabi menyuruh kita kalau bangun tidur jangan cuci wajah. Nabi nggak nyuruh kita cuci wajah bangun tidur. Bangun tidur Nabi nggak nyuruh kita cuci kepala, Pak. Bangun tidur Nabi nggak ada nyuruh kita cuci kaki, tapi yang Nabi suruh siapa bangun tidur cuci dulu kedua tangannya. Kenapa tangan yang harus dicuci dulu? Nabi kasih alasan, fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena ketika dia tidur, kata Nabi, dia tidak akan sadar kemana makhluk ini merayap. Ayo bahasa sini kalau merayap bahasanya apa? Hah? Apa namanya? Meraba. Bahasa daerahnya nggak ada. Menggrepek. Oh. Apa sih susah? Apa?
Bergerak. Susah masih. Bergerak. 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 Oh, menggerak. Menggerak. Kita pakai bahasa sini. Kenapa Nabi suruh bangun tidur cuci tangan dulu? Karena kita tidak tahu, kata Nabi, ketika tidur kemana makhluk ini menggerak. Betul. Ayo sadar nggak ketika tidur di tangan kadang-kadang suka parkir ke wilayah orang. Ya ketawa kenceng pengalaman. Jangan-jangan sisa tadi malam. Ayo, hebat ya Nabi Muhammad. Bangun tidur Nabi suruh cuci tangan. Karena ketika tidur tangan masuk ke lubang hidung kotor, tangan masuk ke lubang mulut kotor, tangan masuk ke kuping kotor, tangan parkir ke wilayah orang kotor. Maka begitu bangun tidur Nabi suruh cuci tangan. Malam ini saya sampaikan anjuran cuci tangan bukan dari WHO, itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu Bapak Ibu ngerasa nggak orang gara-gara COVID jadi stupid? Nih, karena terlalu takut akal sehat hilang. Akhirnya dimanfaatkan oknum yang nggak bertanggung jawab. Itulah yang terjadi di Jakarta. Kasus panic buying, susu beruang diserbu di mana-mana. Betul? Gara-gara ada oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan, ditebar berita hoax. Dapatkan susu beruang di mana saja kalian melihatnya, rampas, dapatkan, karena susu beruang adalah obat corona. Susu beruang diserbu jamaah, sempat hilang dari peredaran. Dulu susu beruang segini harganya cuma 7.000 sekali. Ketika hilang dari pasaran, itu di Jakarta sempat dijual 1 kaleng 2 juta. Itu baru susunya, belum termasuk beruangnya. Betul? 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 Saya khawatir Bang Nasir, khawatir saya keselamatan ibu-ibu ini terancam. Kalau seandainya nanti ada yang iseng bikin berita hoax kedua, dapatkan, cari, rampas, kejar di mana saja kalian melihat ada susu ASI beredar. Itu obat Omikron, bahaya keselamatan mereka. Saya cuma titip pesan, mak-mak siapkan penjagaan ganda. Serangan bisa datang tiba-tiba. Betul? Betul. Sallallahu Saya kadang-kadang geli di buku saya, nanti saya ubah. Ada stupid dalam COVID, lebih percaya hand sanitizer tapi nggak percaya dengan kekuatan wudhu. Murtad. Dengerin. Nih, dengerin. Gara-gara corona orang sekarang menggadaikan akidah lebih yakin dengan hand sanitizer, padahal nggak jelas kehalalannya. Betul? Lalu melupakan pesan Nabi-Nya, wudhu itu senjata buat orang mukmin. Kata Nabi, al-wudu silahul mu'min. Wudu itu senjata bagi orang mukmin. Orang kalau pegang senjata, demi Allah tidak ada satu musuh pun yang berani mendekat, apalagi mencelakai keselamatannya. Betul? Kalau mau percaya hand sanitizer boleh, tapi jadikan itu nomor 2, wudu tetap nomor 1. Itu pesan Nabi-Mu. Malam ini saya bongkar apa dahsyatnya wudu. Mak, jangan main-main. Nabi pernah titip pesan,
Orang beriman harus lebih percaya dengan omongan Nabi, nggak percaya murtad, betul? Orang yang mengaku beriman dengan Nabi harus lebih mendahulukan apa yang keluar dari mulut Nabi daripada mulut orang kafir, orang-orang yang nggak jelas agamanya, betul? Nabi pernah bercerita, Nabi sebutkan dalam sabdanya, man tawaddo'a wa ahsinil wudu, kata Nabi, siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, kata Nabi, kharajat kullu khati'atin min jasadihi, dijamin, kata Nabi, semua dosa yang menempel di seluruh tubuhnya dirontokkan oleh Allah. Dosa saja rontok, apalagi cuma virus dan bakteri. Takbir. Saya mau tanya, rontok bahasa sini apa? Duru. Ibu berwudu, ibu basuh muka, dosa yang menempel di wajah duru. Ibu berwudu, basuh tangan, dosa yang di tangan duru. Bapak berwudu, nyuci kaki, dosa yang di kaki. Kalau dosa saja bisa duru, bisa rontok, apalagi bakteri dan virus. Ayo sekarang, ada nggak alat paling hebat bikinan orang barat bisa melihat bentuk dosa? Ada alatnya. Kalau ada, saya orang pertama yang takut. Begitu masuk ke Aceh, panitia bilang, Pak Wali bilang, maaf Habib jangan masuk ke rumah saya sebelum saya lihat dulu berapa tensi dosa Habib. Tidik, maaf Habib, dosa Habib full. Kalau dosa saja nggak ada alat yang paling canggih bisa melihatnya, dijamin dengan wudhu bisa rontok. Apalagi virus corona, masih ada yang bisa melihat bentuk virusnya, betul? Masih ada alat tensi yang bisa membacanya. Apalagi virus, dosa saja bisa rontok dengan kekuatan wudhu. Bahkan Nabi sunnahkan kita setiap bangun tidur, setelah cuci tangan, masukkan air ke hidung. 3 kali disunahkan. Apa hikmahnya? Menghilangkan setan yang bersemayam dalam hidup. Kalau setan saja bisa hilang, apalagi virus, bakteri yang sudah keburu masuk dalam hidup. Maka demi Allah, percayalah, wudu kekuatan yang sudah diajarkan Islam untuk menjaga kesehatan kita. Insya sallallahu alaihi Surah Al-Baqarah setiap malamnya. Mana dalil sahihnya? Saya sampaikan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, barang siapa yang setiap malam membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka dijamin Allah hidupnya di atas muka bumi Allah akan serba berkecukupan. Bukan kita nyari dunia, Pak, dunia mencari kita. Bapak Ibu tahu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah awal bunyinya apa? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal lanjut ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa. Malam ini kita sempurnakan jihad kita. Kita tutup dengan sama-sama baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Biar mudah-mudahan yang keluar dari tempat ini yang punya hutang, Allah hadirkan solusi bisa melunasi hutangnya, amin. Yang punya permasalahan hidup, Allah carikan jalan keluar dalam permasalahannya, amin. Kita baca sama-sama malam ini 2 ayat terakhir. Siap? Ada 2 keuntungan kalau ngaji bareng-bareng Bang Nasir. 2 keuntungan. Keuntungan pertama, pahalanya berlipat ganda. Keuntungan kedua, gak ketahuan teman sebelah kalau kita gak hafal ayatnya. Cukup gaya mulut begini, apalagi pakai masker, aman. Kita baca sama-sama yuk. Nanti setelah ayat ini baru kita zikir berjamaah
Tim Ajwa silakan menyebarkan airnya. Kita ajak semua jamaah untuk menghapus namanya yang pernah tercatat di hadapan Allah pernah jadi donatur Israel karena membeli produk Israel. Kita hapus kejahatan dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hanya dengan kebaikan keburukan akan terhapuskan. Nanti tim Ajwa silakan menyebarkan airnya, ambil airnya, masukkan infaknya, niatkan untuk Palestina, buka tutup botolnya biar energi bikinnya menyatu dalam airnya. Insya semuanya kita baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera angkat wabah di negeri ini. Mudah-mudahan Allah berkahi usaha kita. Allah hadirkan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Semuanya wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Besok saya pulang ke Jakarta. Jarak kita jauh, hati akan dekat. Bolehkah saya titipkan nomor WA? Kita yang mau wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru
A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyali hajati. Sebutkan hajatnya, minta sama Allah agar Allah berikan kekuatan dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Allah jadikan air ajwa yang ada di hadapan kita menjadi benteng dari semua wabah dan penyakit apapun, menjadi penyemangat kita beribadah, menjadi penenang jiwa yang gundah dan gelisah, menjadi obat penyakit zahir batin. Tiupkan di airnya, tutup dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Bapak Ibu, dua doa yang tadi saya ajarkan tercatat dalam hadis sahih. Kalau ingin mendapatkan amalan itu, nanti kirim WA, saya kirimkan videonya. Insya Allah jadi berkah untuk semuanya. Jadilah orang-orang yang berjihad untuk Palestina, dapatkan ajuannya di depan, bawa pulang jadi berkah untuk keluarga. Jadikan niat infaknya jadi amal buat kita dan keluarga kita nantinya. Terima kasih banyak. Selamat